Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rayana Datisha Ramadhani dari jurusan 12 TJKT 2 dari SMKN 5 Batam. Pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang share hosting menggunakan VirtualBox dan Debian 7. Baiklah, langsung saja kita masuk ke VirtualBox. Sini kita tinggal ketik show. Saya sudah melakukan instalasi Debian 7, jadi kita tinggal login sebagai root. Lalu masukkan passwordnya yang sudah dibuat. Lanjut masuk ke perintah nano etc slice network interface. Ini berguna untuk melakukan konfigurasi IP pada Debian. Di bagian auto hotplug-nya kita ganti menjadi auto ETH 0. Lalu untuk DHCP kita ubah menjadi static karena kita akan melakukan konfigurasi IP static. Nah, selanjutnya masukkan address. Address yang pertama yang saya masukkan adalah address 200.100.28, yaitu menggunakan angka terakhir dari absen saya, nomor absen saya. Netmask-nya menggunakan IP class 200, jadi triple 255. Selanjutnya dikontrol K atau di copy untuk memudahkan kita untuk mempersingkat waktu. Tapi pastikan terlebih dahulu konfigurasinya benar ya teman-teman, karena jika salah itu berpotensi membuat error dan susah diperbaiki. Di bagian sini auto ETH 0-nya ubah menjadi auto ETH 01.21. Lalu di bagian sini ubah menjadi 29 karena diminta untuk menambahkan angka setelah angka absen. Lalu selanjutnya kita Ctrl X, enter. Lanjut kita lakukan service restart networking. Kita restart supaya terbaca. Oh, katanya ya bagian ETH 0 atau enggak ETH 0.21 itu ada yang salah. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, jadi harus dipastikan. Oh ya, di bagian sininya lupa ditambahkan P21. Nah, Ctrl X, enter. Lalu kita restart kembali. Berhasil, sudah muncul oke. Selanjutnya kita cek IP yang sudah masuk apa belum dengan mengetikkan if config. Sudah, di bagian ETH 0-nya sudah berubah menjadi IP utama 200.100.1.28 sesuai nomor absen saya 28. Lanjut, kita akan melakukan install bin 9 dengan perintah apt-get install bin 9. Klik Y. Lalu diminta menambahkan DVD dari 1. Caranya pergi ke mesin, lalu ke setting. Di bagian storage-nya di sini kosong ya teman-teman, jadi kita tambahkan yang sudah di-download DVD 1, 2, dan 3. Tambahkan saja. Enter. Oke, sudah berhasil, sudah melakukan starting. Langkah selanjutnya kita masuk ke perintah nano etc bin name conf. Selanjutnya pergi ke paling bawah. Di bagian paling bawah kita ketikkan zone. Ini jangan lupa di enter zone. Lalu di sini pada bagian sini kita tulis nama pertama kita ditambahkan .com. .com. Tanda petik lalu ditutup. Lalu di bagian sini type-nya adalah master. Filenya etc bin db. Pertama nama kita ya, yang nama utama yaitu Rea, nama saya. Selanjutnya ditutup. Lalu untuk memudahkan kembali kita lakukan copy, Ctrl K, lalu Ctrl O.
di sini diedit. Nah, untuk yang kedua menggunakan nama kedua. Nama kedua saya Nanda, lalu saya akan menggunakan nanda.or.id dan di bagian bin db-nya beri nama kedua Nanda. Nah, sedangkan di sini kita ketikkan angka 1.100.200.in ADDR apa. Jangan lupa diberi jarak dengan ketikan enter. Lalu terakhir di bagian sini kita ketikkan 200. Dirasa sudah benar, silakan Ctrl X Y untuk di save konfigurasi kita. Lanjut, kita ketikkan perintah cd etcbin agar bisa masuk ke cd etcbin. Lalu bisa melakukan copy file directory dengan perintah cpdb local db rea yang pertama, lalu yang kedua Nanda, ketiga 200 cpdb 127 db 200. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke nano db rea. Di bagian sini pada localhost diminta untuk memasukkan pada db rea tuh nama pertama kita tadi, rea.com. Sini juga. rea.com. Nah, sedangkan di bagian sini ubah menjadi IP utama, IP yang pertama yang berisi nomor absen. Di sini juga. Selanjutnya ini kita hapus, lalu di bagian sini tambahkan www. Lalu bagian akhir kita tambahkan FTP. Selanjutnya Ctrl X ya, bisa. Lanjut kita konfigurasi nano db nanda. Untuk di bagian sini pada bagian localhost beri nama kedua yaitu nanda.or.id. nanda.or.id. Selanjutnya berikan lagi nanda.or.id, lalu berikan IP kedua setelah angka 28 itu 29. Nah, bagian sini dihapus. Juga www lalu FTP, tab tambahkan in dan lalu IP kembali. Sudah, selanjutnya Ctrl X Y enter. Terakhir melakukan konfigurasi pada nano db 200. Untuk di bagian sini kita pada localhost yang di paling atas berikan lagi nama utama rea.com. Di sini juga rea.com. Lalu ke bagian bawah di sini juga rea.com. Di sini juga rea.com. Lalu di bagian sini angkanya ubah menjadi angka akhir dari IP pertama dan IP kedua, 2828 2929.
Untuk bagian sini ketikkan www.rea.com titik. Jangan lupa titiknya ya teman-teman. Lalu masuk ke nama kedua nanda.or.id titik. Terakhir www.nanda.or.id. Sudah, selanjutnya Ctrl X, Y, Enter. Masuk ke bagian berikutnya, name server dengan perintah nano tc resolve conf. Ini kita enter saja, lalu tuliskan search. Masukkan nama yang pertama, lalu ini ubah menjadi IP utama. Untuk memudahkan kembali, kita lakukan copy konfigurasi, lalu ubah di bagian keduanya menjadi nama kedua. Lanjut di sini juga ubah menjadi IP kedua. Selanjutnya kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, selanjutnya kita lakukan service bin 9 tester. Lalu kita lakukan check and as lookup dengan mengetikkan perintah slookup. Nama pertama berhasil, lanjut nama kedua. Lanjut IP pertama. Lanjut IP kedua. Lanjut diminta mengganti DVD 2. Klik OK. Lalu ketikkan apt cd-rom kode. Hasil apt cd-rom add. Tunggu. Oke, berhasil. Nah, sebelum lanjut saya akan melakukan text snapshot agar jika sewaktu-waktu saya salah melakukan konfigurasi, saya bisa ulang di langkah yang sebelumnya tanpa harus memulai kembali konfigurasi dari awal. Caranya text snapshot di sini tuliskan saja di langkah yang kita lakuin, yaitu apt cd-rom add sebelum konfigurasi FTP. Lakukan kembali konfigurasi di konfigurasi FTP server dengan mengetikkan minta DVD binary 1. Lalu diminta menambahkan DVD binary 2. Nah, jika muncul sound download, kita tinggal klikkan enter. Lalu pergi ke perintah nano. Di bagian sini kita ubah aja menjadi nama
ke paling bawah. Di sini enter, tambahkan anonymous file FTP. Selanjutnya user admin. Lalu di sini tidak menggunakan tanda garis miring. Selanjutnya garis miring anonymous file anonymous saja. Lalu untuk memudahkan kita lakukan copy paste, Ctrl K. Lalu selanjutnya di bagian user ini ubah menjadi anonymous. Lalu ini menjadi admin. Jika sudah, selanjutnya kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita mengetikkan mcdir file FTP lalu mkdir file 1, file 2, file 3, enter. Selanjutnya tambahkan user add garis miring FTP admin. Untuk membuat Padiwinas CP menjadi usernya menjadi admin. Kalau buat password admin, masukkan saja yang mudah diingat. Sudah successful. Selanjutnya kita melakukan service ProfTPD restart. Baiklah, kita sudah selesai melakukan konfigurasi FTP. Maka lanjut kita melakukan konfigurasi web server. Langkah pertama kita melakukan install Apache 2 PHP 5. Lalu ubah menjadi DVD binary 1. Sampai selesai. Nah, baru kita bisa mengetikkan perintah nano tc apache status variable default. Nah, di bagian sini pada webmaster server admin diubah menjadi nama kita, yaitu rea.com. Lalu di sini tambahkan server name www.rea.com. Lalu tab lagi server alias ya.
Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya lakukan service Apache 2 restore. Nah, sebelum itu saya akan melakukan text snapshot kembali untuk sebelum masuk di bagian HTML. Tidak. Kita lakukan dulu next HTML, konfigurasi HTML, baru kita lakukan text snapshot. Di sini karena guru pengampu saya meminta ketentuan yang berbeda. Beliau Pak Firm, yaitu guru saya meminta untuk di bagian database dan web ada di rata tengah, sedangkan di bagian terakhir kata-kata terakhir ada di rata kanan. Jadi perintahnya yang pertama line T2 center, kedua tutup nama webnya ya. Lalu di bagian sini tambahkan nah di sini tambahkan lagi align lalu center, center, tutup, tambahkan A, tambahkan database ya, tambahkan perintah lagi kedua center, udah dicek kembali apakah ada yang salah ya teman-teman. Oh ya, di bagian sini kita tambahkan untuk kata-kata di bagian akhir website menjadi rata kanan. Ketikkan perintah align sama dengan line right, tambahkan tulisan terima kasih. Telah datang di nah jika sudah
Ctrl X, Y, Enter, lalu lakukan text snapshot. Aku kan anak-anak yang baik. Lanjut, lakukan konfigurasi database server dengan perintah MySQL server. Client. Kita klik yes. Di sini masukkan password untuk MySQL yang mudah diingat saja. Nah, jika sudah, lanjut install PHP MyAdmin. Klik yes. Ini di spasi ini enter, klik yes, lalu masukin lagi kembali passwordnya, confirm password. Selanjutnya kita akan mengatur WinSCP. Sebelumnya pertama pergi ke mesin, lalu di setting, di bagian network tambahkan opsi adapter, tambahkan adapter, lalu klik OK. Lanjut masuk ke control panel, cari yang adapter enter 1, ini dia. Lalu di bagian sini properties, selanjutnya tambahkan IP yang pertama, IP yang bernomor akhir di atas absen, yaitu absen saya, yaitu 26. Selanjutnya ini 28 dan paper DNS-nya 28. Klik OK. Nah, sudah jalan. Selanjutnya penentuan, kita masuk ke WinSCP. Oh, sebelumnya saya akan melakukan snapshot kembali ya teman-teman. Sebentar. Ini menjadi port FTP, lalu masukkan IP utama, admin, dan password 1 yang kita buat tadi. Berhasil. Selanjutnya kita akan masuk melakukan konfigurasi bendahara. Jadi kita masukkan bendahara zip. Dia dimasukkan, kita geser saja. Sudah, ini kita close. Lalu jangan lupa dicek di sini apakah website kita sudah berhasil. Kita coba Reacom, Rednanda, database sudah berhasil. Ini di close saja. Nah, ini dia hasil dari konfigurasi index HTML-nya. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian untuk terakhir sebelum masuk ke PHP MyAdmin. Caranya, pertama klikkan ls, masuk bendahara, lalu mv bendahara zip var www. Selanjutnya ketikkan cd var www, lalu kita ketik ls,
lalu apt get install unzip. Selanjutnya ketikkan kembali ls. Oh, jangan lupa unzip bendahara zip. Nah, sudah. Lalu ketikkan ls, kemudian masuk ke MySQL menu, enter password. Buat password ya teman-teman, yang mudah saja. Oh, yang tadi sudah dibuat. Create database lalu show database. Kita mau lihat apakah sudah masuk. Yap, sudah masuk bagian bendahara. Kita exit saja. Lalu masuk ke bagian cd etc apache sites enable. Lalu ketikkan ls. Nah, diminta 00 default, berarti cp 00 default ls. Mau ngecek, oh sudah masuk default bendahara. Lalu nano bendahara. Nah, di bagian line kelima di var www kita tambahkan bendahara, lalu Ctrl X, ya enter. Selanjutnya kita lakukan service apache 2 restart. Kita lakukan restart ya teman-teman. Berhasil. Selanjutnya masuk ke bagian Reacom database. Di sini root, lalu masukkan sandi. Nah, pergi ke bagian bendahara, lalu ke import, pilih file. Ini dia di bagian uang kas SQL, kita import saja. Klik kirim. Berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan login Reacom, klik bendahara. Nah, ini dia. Meskipun terus saja akses dia, kita klik OK. Nah, ini dia tampilan jika berhasil melakukan konfigurasi bendahara atau share hosting. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dari salah kata teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.